ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة الكرام حفظكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan di sore hari pada hari Ahad ini kita sama-sama berkumpul di sini untuk berusaha duduk sejenak memahami dari perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Allah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang pertama kita telah mendengar sama-sama tausiah atau pembahasan tentang atau mukadimah tentang pembahasan masalah yang dibawakan oleh Al-Ustaz Mubarak Abdullah. Dan pada hari ini Ahad yang keempat ini jadwalnya jadwal khusus untuk beliau. Adapun yang akan datang insyaallah pada sisa-sisa yang lainnya, dan pada kesempatan ini anak-anak yang menemani beliau menemani untuk menghadiri majelisnya. Namun ayat ikhwati hafizahumullah, karena diberikan kesempatan dengan husnuzannya beliau kepada anak, maka pada kesempatan ini kebetulan ada sebuah kitab yang anak bawa, sebuah kitab Ithabul Qari Lita'li Qari Ala Syarh Sunnah Imam Barbahari, yaitu Syarh Sunnah Imam Barbahari yang ditulis atau hasil dari pelajaran Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah. Dan ternyata ketika baca isinya ada sebuah perkataan yang sangat bagus dari Imam Barbahari rahimahullah, karena pikir kemungkinan akan disuruh bicara mengenai ada wajah yang terisi, betul ada perkataan yang bagus yang insyaallah mudah-mudahan bisa jadi nasihat untuk kita semua pada kesempatan sore ini. Ayat Qadi hafizahullah, berkata Imam Barbahari rahimahullah ta'ala, wa'lam, ketahuilah, annahu la yadkhulu ahadun jannata, ketahuilah bahwasanya tidaklah seseorang masuk surga illa bi rahmatillah, kecuali karena rahmat Allah. Wa la yu'adzibullahu ahadan, dan ketahuilah, wa la yu'adzibullahu ahadan, dan tidaklah Allah menghadap seorang pun dari hamba atau menghadap seorang pun illa biqadri dhunubi, kecuali sekadar atau sekadar dari dosanya. Kata Al-Imam Zahabi rahimahullah, annahu la yadkhulu ahadun, bahwasanya tidaklah seseorang itu masuk surga illa bi rahmatin, kecuali karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah kepada hamba tersebut sehingga Allah memasukkan ke dalam surga. Wala yu'adzibullahu ahadan, dan tidaklah Allah mengadab seorang pun dari seorang hambanya illa biqadri dzunubi, kecuali sekadar atau sebatas dosa yang dia lakukan tanpa melebihi. Walau adzaba ahlas samawati wal ardh, kalau seandainya Allah mengadab penduduk langit dan dunia, barrahum wa fajirahum, yang baik dari mereka atau yang jahat dari mereka, adzabahum ghayra zalimin lahum, azab yang Allah timpakan kepada mereka itu bukanlah kezaliman bagi mereka. Tidak. Seandainya Allah ingin mengazab penduduk di langit dan di dunia yang baik atau yang jahat, maka azab yang Allah timpakan kepada mereka bukanlah sebuah kezaliman
dari Allah kepada mereka. La yajuzu an yuqala Allah, tidak boleh seseorang mengatakan la yajuzu an yuqala lillah azza wa jalla, tidak boleh seseorang mengatakan bagi Allah azza wa jalla annahu zalimun, bahwasanya Allah adalah zalim. Wa innama yadlimu, tidak boleh seseorang mengatakan bahwasanya Allah zalim, tidak boleh. Kalau beliau berkata wa innama yadlimu man ya'khudhu ma laysa lahu, sesungguhnya kezaliman adalah seseorang yang mengambil yang bukan punyanya, seseorang yang mengambil yang bukan punyanya. Wallahu lahul khalq, dan Allah lahul khalq, bahwa Allah yang cipta, wal amr, Allah juga yang mengatur, wal khalqu khalquhu, dan makhluknya adalah makhluknya Allah, wa daruhu, negerinya adalah negeri Allah, Allah yang menciptakan. La yus'alu amma yaf'alu, dan Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, wa hum yus'aluna, dan mereka yang ditanya. Wala yuqalu lima, kenapa, wa kaifa, bagaimana, kenapa Allah melakukan seperti ini atau bagaimana. Wala yadkhulu ahadun bainallahi wa baina khalqi, maka tidak akan masuk seseorang antara Allah dengan makhluknya. Ayat ikhwati hafizakumullah, sebuah nasihat dari seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada kita semua, bahwasanya ketahuilah wahai saudara-saudara, wa'lam annahu la yadkhulu ahadun jannatan, tidaklah seseorang itu masuk surga illa birahmatin, kecuali karena rahmat. Tidak bisa amalan kita yang kita lakukan, ketaatan kita yang kita kerjakan, amalan saleh yang kita perbuat itu untuk membayar surganya Allah. Tidak bisa dibandingkan. Surganya Allah mahal, tidak bisa dihargai dengan amalan saleh kita. Kita masuk surga bukan karena amalan saleh kita, bukan karena ketaatan kita, bukan karena hasil kita berusaha untuk menuntut ilmu, kita berusaha untuk tidak, bukan karena ini semua kita masuk surga illa birahmah, kecuali karena Allah, karena kasih sayang Allah kepada hambanya kita masuk surga. Dan jangan dipahami dari sini ayo ikhwati fillah, bahwasanya kita tidak butuh beramal, tidak. Artinya kita masuk surga itu semata-mata karena rahmat Allah dan sebabnya amal, bukan amal kita sebagai harga tawar atau sebagai suatu hal yang bisa memberi surga. Tidak. Jihad kita, salat kita, kesabaran kita tidak bisa menjadi sebuah nilai untuk memberi surga Allah. Tidak. Mahal surga Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, begitu juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Beliau berkata, la yadkhulu ahadun minkumul jannata bi'amal, tidaklah seseorang masuk surga, tidaklah salah seorang dari kalian masuk surga bi'amali, dengan amalnya. Qalu, para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau wahai Rasulullah. Qala wala ana, walaupun aku tidak akan masuk. Lihat, antum bagaimana menyaksikan dari sirah, dari sejarah atau dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana Rasulullah SAW terdepan di dalam ilmu, amal dan dakwah, menjadi pemimpin orang-orang saleh di dalam ilmunya, ibadahnya, dakwahnya, tapi tidak masuk surga karena amalnya. Wala ana, kata Rasulullah, termasuk Rasulullah masuk surga karena rahmatnya. Ayo ikhwati hafizakumullah, dari sini kita bisa mengambil
atau bisa untuk nasihat dan teguran diri kita, bahwasanya kita harus senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat pada sore hari ini, atau kita melihat pada hari kemarin, atau kita melihat pada pekan kemarin, kita berada di dalam ketaatan kepada Allah, kita berada di atas kesolehan, kita berada di dalam ibadah kepada Allah. Belum tentu hari esok, belum tentu malam yang depan, malam hari, atau belum tentu hari esok, atau belum tentu pekan besok kita berada, atau masih berada di atas ketaatan, berada di atas dakwah yang benar, atau berada di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Maka kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, kasih sayang Allah, supaya kita bisa istiqomah, tetap beribadah kepada Allah, tetap dalam ketaatan kepada Allah, tetap di atas tauhid, tetap di atas sunnah, tetap di atas dakwah yang hak. Ini. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Dan amalan yang ada pada diri kita ini adalah bentuk taufik Allah, bentuk kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita syukuri dan kita jaga. Jangan sampai kita tertipu dengan amalan saleh kita, dengan ketaatan ibadah kita. Dan bukan berarti nasihat Al-Imam Barbahari rahimahullah ta'ala untuk mengendorkan amalan ketiga. Beliau menasihati untuk kita semua bahwasanya tidaklah kita masuk surga kecuali karena rahmat Allah. Untuk mengetahui bahwasanya apa yang kita lakukan dari amalan saleh tidak bisa membeli surga, karena mahalnya surga tidak bisa dibeli dengan amalan saleh kita. Dan supaya kita tidak ujub, supaya kita tidak merasa kita berada di atas ketaatan lalu kita ujub, tidak. Tetapi tetap kita terus beramal saleh dan mengharap rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang Allah masuki ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna." Masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum, dengan apa yang kalian ta'maluna, yang kalian amalkan. Ini surga. Kita Allah memasukkan seseorang ke dalam surga karena rahmatnya, dan sebabnya adalah amalan saleh. Menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Birru walidain, akhlak yang baik, dan seterusnya dari amalan-amalan yang menyebabkan seseorang masuk surga. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Seperti memahami la ilaha illallah dan mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Dan amal-amalan yang lain sebab seseorang masuk surga. Lalu beliau berkata, "Wa la yu'adzibullahu ahadan illa biqadri dzunubih." Dan tidaklah Allah mengazab seorang illa biqadri dzunubih, kecuali sekadar dosanya. Allah mengazab seseorang, Allah mengazab penimpakan musibah kadar, Allah mengazab seseorang, Allah menghukum seseorang sekadar sebesar apa yang dia lakukan dari perkara maksiat dan dosa. Dan bahkan Allah mengampuni sebagian dosa-dosa yang kita lakukan, tidak Allah azab. Maka dari itu ayat ikhwati hafizullah, ingat bagaimana kasih sayang Allah kepada kita. Tidak mengazab kecuali sesuai dengan dosa-dosa kita. Bahkan Allah mengampuni banyak dari kesalahan kita. Wa la yu'adzibullahu ahadan illa biqadri dzunubih. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, wa ahlun nari la yu'adzibuna illa bidzunubihim. Dan penduduk neraka la yu'adzibuna, mereka tidak diazab illa bidzunubihim, kecuali dengan dosa-dosa mereka. La yu'adzibuna bidzunubi ghairihim, mereka tidak diazab
karena dosa yang dilakukan oleh orang lain. Wala yu'adzibuna biduni dzunubin, dan mereka tidak diazab bukan karena dosa, tidak. Dan mereka tidak diazab bukan karena atau diazab dengan sesuatu yang bukan karena dosa, tidak. Wa hadza min babil adl, dan ini adalah bab keadilan Allah Subhanahu wa taala. Fal jannatu min babil fadl, dan surga adalah bab keutamaan Allah. Wa naru min babil adl, dan neraka adalah bab dari keadilan Allah. Ketika Allah memasukkan seseorang ke dalam surga, ini bentuk keutamaan Allah, bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada seseorang yang Allah pilih untuk masuk surga. Keutamaan Allah semata, rahmat Allah semata. Bukan karena kita membeli surga Allah dengan amalan kita sebanyak apa amalan kita. Ikhlas kita benar ke amalan kita, istiqomah ke amalan kita. Tidak, ini karena rahmat dan kasih sayang Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja masuk surga karena rahmat Allah. Dan neraka Allah masukkan siapa saja yang Allah kehendaki ke dalam neraka min babil adl. Itu karena keadilan Allah. Memang pantas orang ini karena dosa-dosanya, karena maksiat yang dia lakukan, karena perbuatan mencurinya, karena perbuatan zina, karena perbuatan rianya, karena perbuatan uzuknya, Allah mengazabnya di dalam neraka. Ini karena keadilan Allah, bukan Allah. Tidaklah Allah berbuat zalim terhadap seorang hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadzlimu rabbuka ahada," dan tidaklah Rabb kamu melakukan kezaliman kepada seorang pun. Lalu beliau berkata, "Walau adzaba ahlas samawati wal ardi barrahum wa fajirahum adzabahum ghairu zalimin lahum." Kalau seandainya Allah mengadab penduduk langit dan penduduk bumi, yang baik ataupun yang buruk, maka azab Allah yang Allah timpakan kepada mereka ini bukan kezaliman bagi mereka, bukan. Kenapa? Ini langit-langitnya Allah, ini dunia-dunianya Allah, ini makhluk-makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Kalau Allah mau mengazab penduduk langit dan penduduk bumi, bukan sebuah kezaliman. Yang namanya zalim, kata Syekh, wa innama yadlimu man ya'khudhu ma laysa lahu. Yang namanya zalim adalah seseorang yang mengambil bukan haknya, yang bukan punyanya. Itu zalim, yang mengambil bukan punyanya. Kalau kita punya Allah, bumi ini bumi Allah, langit ini langit Allah, seluruh yang apa ada di alam semesta ini milik Allah. Apakah Allah zalim ketika Allah mengambil punyanya, miliknya, kerajaan yang Allah atur pada dirinya? Tidak. Seandainya Allah ingin mengazab penduduk langit dan bumi, seluruhnya yang baik maupun yang jahat, maka ini bukan kezaliman bagi mereka itu. Karena Allah yang menciptakan, langitnya langit Allah, buminya bumi yang Allah ciptakan, seluruhnya milik Allah, bukan sebuah kezaliman, kata Syekh. La yus'alu amma yaf'alu, dan Allah tidak ditanya kenapa Allah melakukan begini, kenapa Allah menciptakan orang gila, kenapa Allah melakukan seperti, kenapa Allah tidak ditanya. Wa hum yas'aluna, mereka lah yang akan ditanya. Kita akan ditanya tentang perbuatan kita. Kita akan ditanya tentang keikhlasan kita. Kita akan ditanya tentang ilmu kita. Kita akan ditanya tentang amalan kita. Kita akan ditanya tentang seberapa jauh andil kita terhadap Islam, terhadap dakwah, atau kita tidak peduli. Kita akan ditanya tentang anak-anak kita. Kita akan ditanya tentang istri-istri kita. Kita akan ditanya tentang bagaimana sudahkah kita menunaikan kewajiban mereka masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Farrajulu ra'i fi baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kita adalah pemimpin yang akan ditanya tentang kepemimpinannya. Farrijalu atau farrajulu, seseorang laki-laki akan ditanya, apa pemimpin di rumahnya tidak akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ini kita yang akan ditanya, ya ikhwati hafizakumullah. Umur kita gunakan untuk apa?
Kesehatan kita manfaatkan untuk apa? Ilmu kita manfaatkan atau kita sudah mengamalkannya? Harta kita dapatkan dari mana? Halal atau haramkah? Subhat atau tidak subhatkah? Lalu kita alokasikan ke mana? Ke hal-hal yang baikkah? Ke hal-hal yang burukkah? Ke hal-hal yang tidak bermanfaatkah? Ke hal-hal yang akan akan memberikan manfaat untuk dunia dan akhirat, atau perkara-perkara yang saja kita yang akan ditanya. Oleh karena itu, ayat ikhwati hafizakumullah, dari sini Al-Imam Barbahari rahimahullah ta'ala ini menasihatkan kita semua bahwasannya kita berusaha untuk beramal dan terus beramal dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah, karena kasih sayang Allah lah seseorang Allah masukkan ke dalam surganya. Dan seandainya Allah mengadab seseorang itu karena keadilannya, supaya tidak ada prasangkaan di dalam hati kita, supaya tidak ada pikiran di benak kita bahwasanya Allah zalim, tidak. Semuanya punya Allah. Allah menciptakan orang gila, Allah menciptakan sesuatu. Jadi semuanya milik Allah. Langitnya langit Allah, buminya bumi Allah, makhluknya makhluk Allah. Allah tidak pernah berbuat zalim. Ketika Allah memasukkan seseorang ke dalam surga itu karena keutamaan Allah. Ketika Allah mengadab seseorang di dalam neraka itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Barbahari rahimahullah taala pada matan yang ke-65 ini dalam kitabnya Syarh Sunnah ingin menasihatkan kita semua yang mengandung faedah tentang masalah akidah dan akhlak, di antaranya adanya surga, begitu juga di antaranya wajibnya seseorang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa seseorang masuk surga itu karena rahmatnya, bukan karena amalnya, sehingga dia tidak uluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dia memperhatikan perbuatannya yang telah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mempertanyakan tentang takdir Allah, karena Allah tidak ditanya, tetapi kita yang ditanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala suci dari sifat zalim, suci dari sifat zalim. Dan faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari nasihat yang singkat yang dibawakan oleh Imam Barbahari rahimahullah taala kepada kita semua, dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.